Shalom, selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan sebelum kita memulai sepanjang hari ini, izinkan saya membagikan satu kebenaran firman Tuhan dalam program Bible and Coffee ini. Saya rindu program ini terus boleh menjadi berkat buat setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada. Sehingga pada akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, setiap pagi kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Puji Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena hari-hari yang kami lalui bersama Tuhan membuat kami melihat bahwa sungguh di luar Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kasih setia Tuhan. Karena itu sebelum kami memulai sepanjang hari ini, Bapak bicara bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Bilangan pasalnya yang ke-14 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Bilangan pasalnya yang ke-14 ayat 26 sampai dengan 28. Perhatikan saudaraku. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Ketika hati kita mulai bersungut-sungut, hati kita mulai komplain, hati kita mulai mengeluh, saya mau pastikan Tuhan dengar, iya kan? Jadi mulai hari ini kita belajar. Kalau saya udah mulai mengeluh, kalau saya udah mulai bersungut-sungut, kalau saya udah mulai komplain, saya tolak dalam nama Yesus. Biarlah saya selalu hidup bersyukur, saya selalu hidup mengucap syukur, karena saya tahu, saya percaya hidup saya ada oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Sehingga akhirnya kita tidak jadi sama dengan bangsa Israel pada saat itu saudaraku. Mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh. Dan Alkitab mencatat orang Israel sungut-sungutnya telah didengar oleh Tuhan. Dan perhatikan ayat di 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi bangsa Israel bersungut-sungut, bangsa Israel komplain kepada Tuhan dengan segala kekurangannya, dengan segala kelemahannya, komplain sama Tuhan. Maka Tuhan bilang, apa yang engkau katakan itu yang akan engkau alami. Ya kan, Tuhan bilang, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi hari ini kita belajar saudara, hati-hati dengan ucapan kita. Kadang kalau kita lagi ngeluh, kadang kita lagi komplain, kita lagi bersungut-sungut, seringkali kita ngedumel sendiri dengan hal-hal yang gak baik. Kalau kita lagi marah sama suami, kita lagi marah sama istri, aduh lu ngeselin banget lu, andai kata ya sudah tidak ada lu di muka bumi ini. Wow, aduh gue sumpahin lu sakit, aduh gue sumpahin lu bangkrut, gue sumpahin lu hal-hal yang jelek. Saudara dikasih dalam Tuhan, hati-hati dengan ucapan kita. Bahkan kita sering kali juga anak kita nakal, dasar anak nakal, anak bego, anak nggak tahu diri, anak susah diatur. Sesuai dengan ucapanmu yang katakan, maka itu yang akan terjadi. Sehingga akhir saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan bilang kepada Musa dan Harun, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Wow. Saudara tahukah perkataan kita mengandung kuasa? Kenapa Tuhan marah sekali terhadap bangsa Israel yang bersungut-sungut, komplain, mengeluh? Karena orang kalau udah mulai bersungut-sungut, komplain dan mengeluh, gak ada kata-kata bagus yang diucapkan. Kata-kata makian, kata-kata jahat, kata-kata kutuk, kata-kata sumpah serapah yang keluar dari orang yang bermulut mengeluh, mulut komplain, mulut bersungut-sungut. Dan inilah yang Tuhan bilang sama bangsa Israel. Wow, mengerikan saudara. Seperti yang kamu katakan, hal itu yang akan aku lakukan kepadamu. Jadi kalau engkau mau melihat hari-harimu baik, perkatakan mulai sekarang bahwa hari-harimu akan menjadi hari-hari yang baik. Kalau engkau mau lihat sepanjang hari ini, engkau melihat pertolongan Tuhan, engkau mau melihat kasih karunia Tuhan, engkau mau melihat pembelaan dan penyertaan Tuhan, maka perkatakan apa yang engkau inginkan di sepanjang hari ini engkau alami. Amin. Seperti yang dikatakan oleh bangsa Israel, itulah yang akan kulakukan.
seperti yang dikatakan kita di sepanjang hari ini, maka itulah yang akan Tuhan buat dalam kehidupan kita. Kalau kita berkata aku kuat di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi kuat. Kalau kita berkata aku sanggup, aku cakap menanggung segala perkara bersama dengan Kristus, maka itu yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Benarlah apa yang dikatakan Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Lidahmu, perkataanmu, ucapanmu mengandung kuasa. Barang siapa suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Kalau kita sering menggemakan hal-hal yang baik, maka kita akan makan buah yang baik. Tapi kalau kita sering menggemakan hal-hal yang jahat, hal-hal yang menyakiti orang, hal-hal yang membuat kita nggak mampu menghadapi masalah, tantangan dalam kehidupan kita, maka itu yang akan kita alami. Mulai hari ini saudaraku, belajar kita ucapkan hal-hal yang baik buat pasangan kita. Belajar kita ucapkan hal-hal yang baik buat suami kita, buat istri kita, buat anak-anak kita, buat orang tua, buat mertua, menantu kita. Kita ucapkan, karena apa yang kau katakan itu yang akan kau alami. Iya kan? Apa yang kau sungutkan, apa yang kau komplain itu yang akan terjadi. Makanya itu sebabnya kenapa Alkitab jelas sekali mengajarkan buat setiap kita. Mengucap syukurlah. Mengucap syukur. Kenapa? Karena dengan hati mengucap syukur, maka kita akan keluar hal-hal yang baik. Keluar dari mulut kita. Tuhan terima kasih buat setiap masalah. Tuhan terima kasih buat suami yang mungkin belum bertobat. Tuhan terima kasih buat istri yang mungkin belum bertobat. Tuhan terima kasih buat pergumulan ini. Karena akhirnya ketika kita mengucap syukur, maka perkataan kita perkataan yang membangun. Perkataan kita, perkataan yang menjadi berkat. Sehingga perkataan itu kembali kepada kita. Dan itu yang akan Tuhan buat dalam kehidupan kita, saudaraku. Amin. Mulai hari ini yuk kita sama-sama belajar. Apa yang kita ucapkan itu yang akan dibuat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Apa yang kita ucapkan. Makanya pagi-pagi kita doa. Kita baca firman, kita bersyukur kepada Tuhan buat hari yang baik, hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Sepanjang hari ini kita akan melihat kuasa Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sepanjang hari ini kita perkatakan kita akan rukun. Sepanjang hari ini kita perkatakan kita akan melihat kebaikan Tuhan. Sepanjang hari ini kita perkatakan hal-hal dahsyat terjadi dalam rumah tangga keluarga saya. Sepanjang hari ini kita perkatakan tubuh saya sehat, saya kuat, saya dijaga, saya disertai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Perkatakan. Karena semua dimulai dari ucapanmu. Akhirnya pagi hari ini kita belajar. Hati-hati dengan ucapan kita. Stop mengeluh, stop bersungut-sungut, stop komplain. Kenapa? Karena ketika kita mulai mengeluh, ketika kita mulai komplain, ketika kita mulai bersungut-sungut, maka yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang tidak baik. Dan itu yang akan Tuhan buat dalam kehidupan kita. Sebaliknya, ketika kita mulai mengucap syukur, kita mengingat dan kita mengecap kebaikan Tuhan, maka kita pun akan bersyukur. Tuhan terima kasih buat kasih setia Tuhan. Tuhan terima kasih buat anugerah Tuhan. Tuhan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Maka saudara dikasih dalam Tuhan, hal itu juga yang akan Tuhan buat. Barang siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa terima kasih buat firman-Mu. Hari ini kami diingatkan bahwa kami mau belajar untuk stop bersungut-sungut, stop komplain, stop mengeluh dengan apa keadaan kami saat ini. Melainkan kami harus belajar bersyukur. Karena ketika kami bersyukur, maka ucapan yang keluar dari mulut kami adalah ucapan yang membuat kami kuat. Ucapan yang membuat kami semangat. Ucapan yang memuliakan nama Tuhan. Maka itulah yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa biar mulai hari ini kami belajar mengucapkan kata-kata yang membangun bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak kami, bagi keluarga, rumah tangga, pekerjaan kami, pemimpin kami, anak buah kami. Karena apa yang kami ucapkan itu yang akan kami nikmati. Apa yang kami katakan itu yang akan kami terjadi dalam hidup kami. Karena itu Bapa tolong kami, Roh Kudus mampukan kami sehingga hari-hari ke depan hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Hari-hari ke depan kami melihat kuasa Tuhan nyatakan karena melalui perkataan kami memuliakan nama Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap umat-Mu. Mereka yang mengambil bagian dalam saat teduh sejenak dalam program Bible and Coffee ini. Kami dilawat Tuhan, kami dijamah Tuhan. Kami diberkati Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mengecap kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Ucapkan apa yang kau mau lihat dalam kehidupanmu, maka itu yang akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati.